Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berdiskusi nanti dalam begitu banyak kasus dan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sulhan. Saya rasa apa yang Bapak sajikan padat, mantap, dan saya kira juga amat sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat, seluruh sejawat-sejawat kita untuk menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kata kunci tadi yang saya ambil ya dari paparan dari Pak Sulhan. Yang pertama itu terkait dengan etika. Ya, lebih baik kita memakai etika yang normatif dan juga sekali memakai media sosial itu sudah terjadi komunikasi interpersonal yang tidak bisa lagi dianulir atau yang tadi Bapak bilang irreversible. Ya, nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa minta ampun, nggak bisa minta maaf. Dan dia bagai bola salju, tak terkendali dan akan menjadi besar dan besar karena dia sudah menjadi masalah masyarakat, menjadi masalah umum dan mungkin malah menjadi masalah dunia. Ya, yang terakhir adalah dia juga akan bisa melebar, tidak seperti yang diharapkan pada waktu kita pertama posting. Nah ini yang paling penting saya rasa kita ambil. Yang kedua terkait dengan kelompok orang dalam memahami etika berkomunikasi ini. Yang pertama itu neofuturis ya, yang tadi orang ya yang penting teknologi, ya saya mesti up to date dan sebagainya. Yang kedua yang teknorialis, yang lebih hati-hati. Jadi sebelum posting, sebelum jempol dan jarinya main, pikirannya berulang kali untuk mencerna, untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan pemeriksaan sebelum dia menjadi hanyut dan tak pernah terkendali lagi. Yang selanjutnya yaitu sekali kita melakukan posting terkait kemarahan kita, dia tidak lagi menjadi masalah pribadi. Dia sudah menjadi masalah umum dan tidak terbatas bagi siapapun. Dan cara yang paling bagus, tadi ditutup oleh Pak Sulhan, ada dua pilihan. The choice is yours. Apakah Anda akan dengan empati menggunakan media sosial, atau Anda itu mau coba-coba masuk jeruji baru Anda pahami. Nah ini yang barangkali menarik sekali. Terima kasih Pak Sulhan. Saya yakin banyak sekali pertanyaan nanti yang akan sampai ke kita, dan saya harapkan nanti Pak Sulhan tetap ada di webinar ini supaya tambahan informasi yang kita dapatkan lebih bagus. Terima kasih sekali lagi, sejawat sekalian. Sekarang kita akan menginjak kepada sesi kedua. Sesi kedua ini dengan topik kita bicarakan yang terkait dengan undang-undang ITA, ya undang-undang yang terkait dengan teknologi dan informatika. Jadi ini juga sangat penting dipahami. Setelah tadi paparan etika, sekarang kita bicara undang-undangnya ANSIH. Apa sih yang diatur oleh undang-undang ini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana sebaiknya, dan sebagainya. Nah ini akan diantarkan oleh Bapak Teguh Apriyadi SHMH. Beliau ini lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, magisternya dari Universitas Indonesia yang terkait dengan ekonomi dan sistem informasi. Saat ini Pak Teguh berdinas di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, jabatan sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan. Nah, ini juga ternyata Pak Teguh ini orang yang juga jangan sampai kita berurusan dengan beliau ini yang terkait dengan disidik dan ditindak. Jadi sebelum itu kita pelajari ITA ini. Dan kedua, beliau ini juga aktif sebagai ketua dan pendiri komunitas Cyber Law Indonesia, ya, yang juga saya rasa mengamati pemakaian, mengamati segala sesuatu teknologi yang terkait dengan cyber. Dan itu barangkali CV penting yang dapat kita berikan dari Pak Teguh, dan waktu kita berikan kepada Pak Teguh sama alokasinya sekitar 40 menit. Dan nanti juga kita harapkan Pak Teguh tetap bersama kita, karena kita akan diskusi terkait dengan Undang-Undang ITA ini. Silakan Pak Teguh. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya Ketua Ikatan Apoteker Indonesia dan pengurus, serta para pemateri yang hari ini akan menyampaikan maupun yang telah menyampaikan. Salam hormat, salam kenal kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Materi yang akan kami sampaikan pada hari ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan semesta cyber.
kenapa kami mengambil kata-kata semesta cyber. Jadi kenapa tidak dunia maya? Ini yang menarik loh. Bahwa cyber itu sebetulnya diambil dari kata cyberspace. Cyberspace itu muncul pertama kali dalam sebuah novel fiksi karya William Gibson tahun 71. Bisa dibayangkan, tahun 71 ketika internet baru mau lahir, sudah ada istilah cyberspace. Di situ, di novel tersebut, William Gibson menyebut bahwa the cyberspace is the marriage between computer, telecommunication network, and digital media. Jadi, perkawinan antara komputer dan jaringan telekomunikasi dan digital media membentuk sebuah cyberspace. Nah, disinilah menariknya. Kenapa tidak menggunakan kata maya atau dunia maya? Bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di KBBI, bahwa maya atau memayantara itu dalam arti adalah sesuatu yang seolah-olah ada, tapi tidak ada. Jadi lebih dekat ke arah khayalan atau angan-angan, sesuatu yang lebih dekat ke fiktif. Sementara cyberspace itu adalah nyata, dengan format atau bentuk yang berbeda sesuai dengan teknologi. Kenapa saya di sini menyebut kata semesta, bukan dunia cyber? Dunia itu terukur dan berbatas. Sementara cyberspace itu nyaris tak terukur dan tak terbatas. Itulah kenapa menggunakan istilah semesta cyber. Dari sisi pemerintah sendiri mungkin jarang sekali kami menyebut dengan kata-kata dunia maya, karena pemaknaannya yang kurang tepat. Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Sulhan ya. Menarik sekali bahwa media sosial adalah sebuah fenomena baru. Ya. Ketika orang baru belajar terkait dengan teknologi informasi, media sosial masuk seiring dengan adanya internet. Dan dalam sejarah bahwa sebetulnya salah satu penemuan terpenting umat manusia itu adalah internet, bukan sekedar listrik atau bola lampu. Internet merubah cara orang, merubah interaksi orang. Demikian juga sosial media. Tadi sudah dijelaskan banyak teori tentang sosial media. Di Indonesia pengguna sosial media yang tercatat ada sekitar 150 juta. Itu sama juga dengan 150 juta jumlah pengguna internet. Artinya setiap pengguna internet Indonesia adalah pengguna sosial media. Sosial media memang mengubah cara komunikasi dan interaksi manusia. Kalau dulu misalnya kita kumpul bertemu di warung kopi, di kafe. Kalau sekarang komunikasi interaksi bisa mojok di sebuah grup, mojok di sebuah room, dan di media sosial lainnya. Media sosial juga menciptakan ruang seluas-luasnya untuk orang berekspresi. Ya. Kalau orang Indonesia, kami amati ya, lapar posting, kenyang posting, ngantuk posting, bangun tidur posting, marah posting, senang posting. Semuanya diposting kalau bisa diunggah. Padahal tidak semua paham bahwa apa yang kita unggah di internet, di media sosial, meskipun sudah dihapus, pada prinsipnya ada peluang tulisan atau komentar kita atau status kita bisa untuk di-recovery atau dihidupkan lagi. Jadi meskipun di-delete, ada peluang untuk di-recovery atau dihidupkan kembali. Nah itu yang kadang tidak dipahami. Yang kedua, bahwa apa yang kita tuliskan di sosial media secara otomatis akan di-crawling, akan dijaring oleh mesin-mesin media sosial analitikal untuk dibuatkan profil atau profiling berbasis media sosial. Di situ akan tergambarkan bahwa katakan si A, dia adalah seorang yang misalnya senang posting hal-hal negatif, dia senang mencaci maki pemerintah, dia senang menjelek-jelekan kawannya, atasannya, perusahaannya. Profiling individu yang berbasis data publik di sosial media dalam 2-3 tahun mendatang akan menjadi basis data yang penting untuk menentukan seseorang dalam kaitan dengan pekerjaan maupun jabatan. Dan saat ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa perusahaan dan instansi. Inilah bagaimana sosial media punya efek yang bersifat jangka panjang. Hal negatif lainnya adalah terkait dengan kejahatan. Di era sosial media, kejahatan juga bermigrasi.
yang tadinya konvensional